Aku dipaksa menikahi pria buta oleh ibuku demi melunasi seluruh hutang ibuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, Dila beri cerita. Apa kabar kalian? Sebelum kita lanjut ceritanya, yuk komen dulu dari kota atau kabupaten mana kalian, biar kita bisa saling kenal dan lebih dekat. Aku masih bisa merasakan dinginnya lantai kayu di bawah telapak kaki meski sudah beberapa jam duduk di pojokan kamar ini. Hujan deras mengguyur luar rumah, tapi tidak separah hujan yang sedang mengguncang hatiku. Ibuku baru saja pergi setelah memberikan ultimatum yang terasa seperti pisau tajam menusuk ulu hati. Nada, kamu harus menikahi pria itu, katanya dengan suara datar, tanpa rasa bersalah. Kalau tidak, aku akan dipenjara. Kamu pikir aku senang memintamu begini? Aku tidak punya pilihan. Aku tidak menjawab. Aku bahkan tidak bisa melihat wajahnya. Aku hanya diam di sana, dengan ponselku mati di tangan, setelah memutuskan hubungan dengan Faris, pacarku, yang sudah merencanakan masa depan bersamaku. Aku tidak bisa percaya kamu benar-benar serius, bisikku. Suaraku serak karena tangisan yang kutahan. Ini gila, Bu. Ini bukan cara hidup normal. Ibuku mendengus. Hidup kita memang tidak normal, Nak. Kamu pikir aku suka hidup seperti ini? Tapi kamu punya tanggung jawab padaku. Aku melahirkanmu, membesarkanmu. Sekarang saatnya kamu membayar semua itu. Aku ingin sekali menamparnya. Tapi tanganku terlalu lemas untuk melakukan apapun, selain mengepal erat. 2 hari sebelumnya, ibuku menceritakan kebenaran yang membuat duniamu runtuh. Dia punya utang puluhan juta. Bukan untuk biaya pendidikanku atau pengobatan, tapi untuk gaya hidupnya yang mewah, belanja online, salon setiap minggu, perawatan kulit, dan makan di restoran mahal. Semua itu ia bayar dengan kartu kredit yang kini macet. Dan yang lebih buruk lagi, atas nama keluarga kami, dia meminjam uang pada rentenir. Saat mereka mulai menagih, bahkan sampai ke rumah, ibuku akhirnya membuka rahasia itu. Salah satu debiturnya menawarkan solusi aneh. Jika Nada menikahi putranya yang buta, maka semua utang akan lunas. Aku tertawa ketika pertama kali mendengarnya, tapi ibuku tidak bercanda. Mereka tidak memaksamu untuk mencintainya, hanya menikahinya. Itu legal sah, dan cukup untuk melepaskan kami dari tekanan. Katanya yakin. Aku tidak pernah merasa begitu tidak berdaya. Aku ingat betul wajah Faris ketika aku mengatakan bahwa aku tidak bisa menikahinya seperti yang direncanakan. Matanya memerah, pipinya basah. Kenapa? Tanyanya berulang-ulang. Kami sudah siap, Nada. Kami sudah bicara sama orang tua. Apa ada masalah? Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa memeluknya erat, seolah-olah itu adalah pelukan terakhirku. Maaf, bisikku. Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang. Tapi tolong, percayalah padaku. Dia tidak mengerti. Siapa yang akan mengerti? Sekarang, aku duduk sendiri di kamar yang biasa menjadi tempatku menangis setelah putus cinta atau gagal ujian. Tapi ini beda. Kali ini, hidupku benar-benar hancur. Besok adalah hari pertemuan pertama dengannya. Rizal, pria buta yang akan menjadi suamiku. Aku tidak tahu bagaimana wajahnya. Tidak tahu suaranya. Tidak tahu apakah dia baik atau jahat. Tapi yang pasti, aku tidak mencintainya. Dan dia juga tidak mencintaiku. Aku menatap foto calon suamiku yang sempat dikirim oleh ibuku. Ia tampan, dengan rambut hitam lurus dan senyum tenang. Tapi matanya kosong. Seperti tidak fokus pada apapun. Aku menelan ludah. Aku tidak ingin ini terjadi. Aku tidak ingin hidupku diatur oleh kesalahan orang lain. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan ibuku di penjara. Aku tahu dia salah, egois, dan mungkin tidak pantas disebut sebagai ibu yang baik. Tapi dia tetap darah dagingku. Aku menutup mataku rapat-rapat. Tuhan, kalau memang ini takdirku, tolong beri aku kekuatan untuk menjalaninya. Air mataku menetes lagi. Esok pagi, aku bangun dengan mata sembab dan kepala berat. Ibu sudah sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ia bahkan memesan catering untuk pertemuan keluarga.
seolah-olah ini acara yang menyenangkan. Rizal dan keluarganya akan datang siang ini untuk pertemuan resmi. Setelah itu rencananya adalah pernikahan sederhana dalam waktu seminggu. Aku tidak protes lagi. Aku tidak punya energi. Aku hanya mengikuti alur seperti boneka. Saat tiba di ruang tamu, ibuku tersenyum lebar. Ia berbisik padaku. Jaga sikapmu, ya. Jangan sombong. Mereka baik sekali mau menerima kamu. Aku menatapnya tajam, tapi tidak berkata apa-apa. Aku hanya bisa menunggu. Menunggu pria buta yang akan merubah hidupku. Aku tidak pernah membayangkan hari pernikahanku akan seperti ini. Tidak ada gaun putih megah yang melambai indah saat aku berjalan di atas karpet merah. Tidak ada tepuk tangan riuh dari keluarga besar yang hadir penuh haru. Tidak ada Faris yang menungguku di ujung pelaminan dengan senyum bahagia dan jas biru kesukaannya. Yang ada hanyalah sebuah aula kecil di lantai 2 Masjid Al-Mutakin dengan dekorasi sederhana dan tamu hanya terdiri dari keluarga inti dan beberapa tetangga. Aku memakai baju pengantin sewaan yang biasa, putih sederhana tanpa banyak ornamen. Ibu tampak berusaha tersenyum, tapi sorot matanya justru membuatku semakin yakin bahwa ia lebih lega karena utangnya lunas, bukan karena melihat anaknya menikah. Aku mendekap tanganku rapat-rapat, berusaha mengendalikan gugup yang bercampur amarah. Di seberang sana, Rizal duduk tenang di kursi pelaminan, menggunakan kacamata hitam, meskipun kami sedang berada di dalam ruangan. Ia memakai jas hitam, rapi, dengan ekspresi wajah yang sulit kutebak. Sejak pertama kali kulihat, ia benar-benar seperti orang buta. Tidak pernah menatap siapapun secara langsung. Selalu mencari pegangan saat berjalan. Bahkan suaranya kadang datar, seolah-olah ia tidak peduli pada dunia di sekelilingnya. Nada, kamu cantik, bisik ibuku sambil menyusun rambutku untuk terakhir kalinya. Aku diam saja. Aku tidak ingin disebut cantik hari ini. Aku ingin ini cepat berlalu. Akad nikah dimulai. Suara imam membaca ayat-ayat pernikahan terasa begitu berat di telingaku. Setiap kata seperti palu yang mengetuk hatiku satu persatu. Saudara Rizal bin Adnan, apakah engkau bersedia menerima Nada sebagai istri? Aku tidak mendengar jawabannya. Aku hanya bisa menatap lantai, berusaha menahan air mata yang mulai naik. Saat akhirnya aku dipersilakan untuk menjawab, suaraku gemetar. Iya. Satu kata itu saja cukup untuk mengubah hidupku selamanya. Setelah akad selesai, acara dilanjutkan dengan resepsi sederhana. Makanan sudah disiapkan, foto-foto diambil, dan beberapa tamu memberikan ucapan selamat. Aku memaksakan diri untuk tersenyum, meski setiap detik terasa seperti siksaan. Rizal duduk di sebelahku, masih dengan kacamata hitamnya. Ia tidak banyak bicara, tidak bertanya apapun, bahkan tidak menyentuh tanganku seperti kebanyakan pengantin baru. Ia hanya duduk, tenang, seolah-olah ini adalah hal biasa baginya. Beberapa kali aku meliriknya, mencoba membaca ekspresinya. Apakah ia juga merasa dipaksa? Atau justru ia puas karena mendapatkan istri muda yang entah kenapa harus menikahinya demi hutang? Keluarganya datang memberi selamat, dan salah satunya, mungkin pamannya, menepuk pundak Rizal dengan bangga. Semoga kamu bisa menjaga istrimu baik-baik. Ya, dia cantik sekali. Aku menunduk. Malam itu, aku dibawa ke rumah baruku, rumah besar yang sepi. Sebuah mansion 2 lantai yang terletak di pinggiran kota, dengan pagar tinggi dan taman luas. Rumah yang dulunya milik ayah Rizal, yang telah meninggal beberapa tahun lalu. Di dalamnya, aku ditemani oleh pembantu rumah tangga bernama Mbak Siti, yang ramah dan langsung memanggilku ibu muda. Aku tidak sempat protes. Kamar tidur kami cukup besar. Tempat tidur lebar dengan spray putih bersih. Dan disitulah aku duduk, sendirian, menunggu malam berganti pagi. Pintu kamarku diketuk pelan. Boleh saya masuk? Tanya suara Rizal dari balik pintu. Aku terdiam sejenak lalu menjawab, silakan. Ia masuk, langkahnya tenang. Ia melepas kacamata hitamnya dan menaruhnya di meja. Wajahnya terlihat lebih lembut tanpa kacamata itu, tapi matanya masih kosong.
seperti tidak melihat apa-apa. "Maaf jika ini semua terasa sangat tiba-tiba," katanya pelan. Aku diam. "Aku tidak punya niat untuk menyakitimu," lanjutnya. "Aku juga tidak memilih ini. Tapi ini yang terjadi." Aku menatapnya, marah, tapi tidak tahu harus berkata apa. "Kenapa kamu mau menikahiku?" tanyaku akhirnya. Ia menoleh ke arahku, tapi sepertinya tidak benar-benar melihatku. "Bukan aku yang memintamu menikahiku," jawabnya. "Itu keputusan orang tua kita." Aku mendengus. "Jadi kamu sama sekali tidak protes? Untuk apa?" tanyanya dengan suara rendah. "Kalau protes aku harus kemana? Lagi pula, kamu bukan orang buruk. Aku pikir hidup bersamamu tidak akan buruk." Aku tidak bisa menjawab. Aku tidak bisa membenci pria ini. Tapi aku juga belum bisa menerimanya. "Besok aku akan pergi ke kantor," katanya lagi. "Kamu bisa jelajahi rumah atau istirahat. Mbak Siti akan menemanimu." Aku mengangguk pelan. "Selamat malam, Nada." Ia keluar dari kamar, membiarkanku sendirian lagi. Aku rebahkan tubuhku di kasur, menatap langit-langit. Aku menikah hari ini. Tapi rasanya seperti aku kehilangan sesuatu yang tak pernah bisa kudapatkan kembali. Hari pertama sebagai istri Rizal terasa seperti hari pertama di sekolah baru. Asing, canggung, dan penuh kebingungan. Aku bangun pagi-pagi karena suara burung yang berkicau di luar jendela. Rumah ini begitu tenang, hingga setiap suara terdengar jelas. Desiran angin di dedaunan, tetesan air dari keran dapur yang tidak tertutup rapat, bahkan langkah pelan Mbak Siti di lantai kayu saat membersihkan rumah. Aku mengucek mataku, mencoba membangunkan diriku dari mimpi buruk yang rasanya belum sepenuhnya berakhir. Ini bukan kamarku, bukan tempat tidurku, dan tentu saja bukan hidupku. Kulihat jam dinding menunjukkan pukul nonana 17 pagi. Aku menarik selimut lebih tinggi, berharap bisa tertidur lagi. Tapi pikiranku sudah terlalu sibuk untuk kembali tenang. Aku duduk di tepi ranjang, melipat kaki, dan mulai merenung. Apa yang harus aku lakukan hari ini? Apa aku harus menunggu Rizal pulang dari kantor? Apa aku boleh keluar rumah? Apa aku benar-benar hanya akan menjadi penghuni rumah besar ini tanpa tujuan? Pertanyaan-pertanyaan itu bermunculan satu persatu. Tiba-tiba, pintu kamarku diketuk pelan. "Bu Nada?" panggil Mbak Siti dari balik pintu. "Saya bawakan sarapan." Aku bangkit dan membuka pintu. Mbak Siti tersenyum ramah, membawa nampan, dengan nasi uduk hangat, telur dadar, dan tumisan sayur. "Ayo dimakan biar tidak dingin," katanya sambil meletakkan nampan di atas meja. "Mas Rizal sudah berangkat tadi pagi." "Ia biasa berangkat pagi sekali." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih," jawabku singkat. Mbak Siti memandangku sejenak, lalu berkata, "Kalau butuh apa-apa, saya ada di dapur atau kamar pembantu. Jangan." "Sungkan ya, Bu." Aku tersenyum tipis. "Iya, Mbak. Terima kasih." Setelah sarapan, aku memutuskan untuk menjelajahi rumah. Seperti yang Rizal katakan kemarin, aku bebas melakukan apapun selama aku ingin tinggal di sini. Rumah ini besar. Lantai dasarnya terdiri dari ruang tamu, ruang makan, dapur, ruang keluarga, dan sebuah ruang baca yang cukup nyaman. Di lantai 2 ada kamar utama kami, 2 kamar lainnya yang masih kosong, dan sebuah ruang keluarga kecil. Yang mengejutkanku adalah kebun belakang. Ada kolam renang yang terawat, gazebo kayu, dan banyak bunga yang disusun rapi. Tempat yang sempurna untuk bersantai, jika saja hatiku tidak dipenuhi konflik. Aku duduk di kursi goyang di bawah pohon rindang, mencoba menenangkan pikiran. Namun, semakin aku berusaha tenang, semakin banyak hal yang membuatku gelisah. Rizal, aku masih tidak bisa menerima fakta bahwa ia benar-benar buta. Wajahnya terlihat normal, matanya tidak menyimpulkan kebutaan. Bahkan cara bicaranya, caranya mendengarkan, sangat sadar. Aku mulai bertanya-tanya, apakah semua ini hanya akting? Apakah ia sengaja pura-pura? Dan jika iya, kenapa? Beberapa hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Aku bangun pagi, sarapan, kadang jalan-jalan di sekitar rumah,
atau sekadar membaca buku di ruang baca. Rizal selalu berangkat pagi dan pulang malam. Kadang ia membawa pekerjaan ke rumah, duduk di ruang kerjanya sampai larut. Kami jarang berbicara, panjang. Hanya basa-basi sehari-hari. Makanannya enak? Iya, Mbak Siti masak sendiri. Oh, bagus. Ada acara TV favorit kamu? Tidak juga. Aku biasa aja. Itu percakapan kami. Dingin. Formal. Tidak ada kedekatan. Tidak ada rasa memiliki. Tapi meskipun begitu, semakin hari aku mulai menyadari sesuatu yang aneh. Suatu sore, saat aku sedang duduk di ruang keluarga menonton film, Rizal masuk. Ia tidak langsung duduk. Ia berjalan menuju rak buku, mengambil novel tebal yang ada di deretan ketiga dari atas, tanpa ragu. Aku mengerjap. Ia bahkan tidak menyentuh rak untuk mencari posisi buku itu. Langsung ambil, seolah-olah ia tahu persis. Letaknya, aku diam saja. Beberapa hari kemudian, saat kami makan malam bersama, aku sengaja meletakkan sendokku di sisi kanan piring. Setelah beberapa menit, aku pura-pura kehilangan sendok dan berpura-pura mencarinya. "Sendokmu di sebelah kanan," kata Rizal tanpa mengangkat kepala dari makanannya. Aku terdiam. Bagaimana dia tahu? Pagi berikutnya, aku mencoba mengujinya lagi. Aku meletakkan vas bunga yang biasa di atas meja dekorasi ke sudut ruang tamu. Saat Rizal pulang, aku memperhatikan gerakannya. Tanpa ragu, ia langsung berjalan ke arah sudut tersebut, menyentuh vas bunga itu, lalu berkata, "Kenapa dipindah?" Aku terkejut. Kamu lihat?" Tanyaku tanpa sadar. Ia menoleh ke arahku, tapi matanya tetap kosong. "Tidak, tapi aku ingat letaknya. Kalau tidak di tempat biasa, pasti dipindah." Aku tidak yakin. Tapi semakin hari, semakin banyak hal-hal kecil yang membuatku ragu pada kondisi matanya. Ia bisa menemukan remote TV tanpa mencari-cari. Ia bisa mengetahui aku sedang marah hanya dari ekspresi wajahku. Ia bahkan pernah menatapku langsung, seolah-olah ia benar-benar melihatku. Dan entah kenapa, itu membuatku takut. Bukan takut karena ia bisa melihat, tapi takut karena ia menyembunyikan sesuatu dariku. Apa maksudnya? Untuk apa ia berpura-pura buta? Aku mulai penasaran. Aku mulai mencari tahu tentang masa lalunya. Dari Mbak Siti, aku mendapat informasi bahwa Rizal dulunya adalah orang yang aktif. Ia pernah kuliah di jurusan bisnis, dan sering ikut seminar bisnis. Tapi setelah ayahnya meninggal, ia tiba-tiba berubah. "Matanya tidak pernah sakit, Mbak?" tanyaku suatu hari. Mbak Siti menggeleng. "Tidak pernah. Malah sebelum Pak Rizal senior meninggal, Mas Rizal itu tajam matanya. Bahkan kalau main bola, jarang yang bisa lewat." Aku termenung. Lalu untuk apa ia berpura-pura buta? Apa hubungannya denganku? Apa ini semua hanya rencana licik dari keluarganya? Atau mungkin ia memang tidak buta? Aku tidak bisa diam saja. Aku harus tahu kebenarannya. Apapun risikonya. Aku tidak bisa berhenti memikirkan hal-hal aneh yang terjadi akhir-akhir ini. Rizal terlalu presisi untuk seseorang yang buta. Ia selalu tahu letak benda-benda kecil tanpa menyentuh atau mencari-cari. Ia mengenal setiap sudut rumah ini seolah-olah ia bisa melihatnya sendiri. Bahkan cara ia menatapku kadang membuatku merinding, seperti benar-benar menembus jiwa. Pertanyaan itu terus bergema di kepalaku. Apakah dia benar-benar buta? Aku harus tahu kebenarannya. Tapi bagaimana caranya? Suatu pagi, saat Rizal sudah pergi, ke kantor seperti biasa, aku memberanikan diri menjelajahi ruang kerjanya. Aku belum pernah masuk ke sana sejak tinggal di rumah ini. Pintunya selalu tertutup rapat, dan Mbak Siti bilang itu adalah tempat pribadi Mas Rizal. Tapi hari ini, kesempatan datang. Mbak Siti sedang keluar belanja, jadi aku punya waktu sendirian. Aku mendekati pintu ruang kerja itu, jantungku berdebar keras. Aku menarik napas panjang, lalu membuka pintu pelan-pelan. Ruangan itu rapi. Meja besar berwarna gelap berdiri di tengah, dengan laptop, beberapa dokumen, dan foto keluarga yang diletakkan di figura emas. Di dinding, ada rak buku penuh dengan buku bisnis,
manajemen, dan hukum. Ada juga sertifikat dan piagam penghargaan. Dari universitas, aku mulai membongkar laci meja satu persatu. Surat-surat penting, kartu nama, kwitansi, semua tentang bisnis keluarganya. Lalu aku menemukan sesuatu yang membuat napasku tersengal. Sebuah surat dokter, Kepala Rumah Sakit Umum Bunda, Medica. Tanggal 2 tahun lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis pada tanggal 12 Februari 2023, pasien atas nama Rizal bin Adnan dalam kondisi fisik sehat, terutama pada organ penglihatan. Tidak ditemukan gangguan penglihatan permanen maupun sementara. Mata kanan dan kiri dalam kondisi normal. Aku menatap surat itu tak percaya. Jadi, dia tidak buta, aku membaca ulang. Dan lagi, sampai kata-kata itu benar-benar menyadarkanku. Dia bohong. Selama ini, dia hanya pura-pura. Aku pulangkan diriku dari ruang kerja itu dengan hati berdebar-debar. Aku bahkan tidak sempat merapikan kembali dokumen-dokumen itu. Aku hanya keluar, menutup pintu, dan langsung menuju kamarku. Aku duduk di tepi ranjang, tangan gemetar masih memegang surat dokter itu. Bagaimana mungkin? Kenapa ia melakukan ini? Untuk apa? Apakah ini semua rencana licik keluarganya? Atau justru ia ingin menggunakan kebutaan palsu ini sebagai benteng? Aku merasa ditipu, dibodohi. Tapi lebih dari itu, aku merasa dikhianati. Aku dipaksa menikahinya karena ibuku utang, tapi ternyata suamiku tidak cacat. Dia bahkan sehat secara fisik. Aku meremas surat itu sampai kertasnya mengkerut. Beberapa jam kemudian, Rizal pulang. Aku mendengarnya masuk dari tangga depan, lalu langkahnya menuju kamar mandi. Aku diam saja di kamar, menunggu. Menunggu hingga ia selesai mandi dan keluar. Saat itulah aku akan menghadapinya. Setelah beberapa menit, ia keluar dari kamar mandi dengan handuk di leher dan kemeja biru yang belum dikancingkan. Rambutnya basah. Matanya tetap tertutup oleh kacamata, hitam meskipun kami berada di dalam rumah. Ia berjalan ke arah kamarku. Aku dengar kamu di dalam, katanya tenang. Boleh aku masuk? Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap pintu, berusaha mengendalikan amarahku. Ia masuk, lalu menutup pintu perlahan. Ada apa? Tanyanya. Aku bangkit berdiri, surat dokter itu masih di tangan. Aku menatapnya tajam. Ini, surat dari rumah sakit, ujarku dingin. Tanggal 12 Februari 2023. Katanya matamu sehat. Tidak ada gangguan penglihatan. Rizal diam. Matanya, yang selalu kosong, masih tertutup kacamata. Kamu tahu artinya ini. Lanjutku, suaraku mulai meninggi. Kamu tidak buta, Rizal. Kamu hanya pura-pura. Ia tidak menjawab. Aku mendekatinya. Kenapa kamu berpura-pura? Untuk apa semua ini? Kenapa kamu biarkan aku menikahimu dengan kepalsuan? Ia menurunkan kacamata. Hitamnya perlahan. Wajahnya tetap tenang. Tapi matanya... Oh Tuhan, matanya benar-benar bisa melihat. Aku mundur selangkah. Kamu lihat aku, bisikku. Hampir tidak percaya. Selama ini kamu bisa melihatku. Rizal menarik napas panjang. Iya, aku bisa melihatmu. Aku menggeleng cepat. Kenapa? Jawab aku. Kenapa kamu berpura-pura buta? Ia menatapku lurus-lurus kali ini, tanpa ragu. Aku tidak punya pilihan. Aku tertawa getir. Tidak punya pilihan? Jadi aku punya pilihan? Aku dipaksa menikahimu karena hutang orang tua, dan kamu malah pura-pura buta? Ini bukan soal pilihan, ini soal kebohongan. Ia menurunkan pandangan. Aku tidak pernah ingin kamu menjadi istriku, Nada. Aku tidak memilih ini. Tapi, aku punya alasan. Aku diam, menunggu jawaban. Ia mengambil napas lagi, lalu berkata, ayahku meninggalkan warisan padaku. Perusahaan besar. Keluargaku, saudara-saudaraku ingin merebutnya. Mereka tidak terima aku yang ditunjuk jadi penerus. Aku diburu, diintimidasi, bahkan diancam. Aku butuh perlindungan. Aku butuh cara agar mereka tidak menggangguku. Aku mendengarkan tanpa suara. Aku pura-pura buta, lanjutnya. Agar mereka menganggap aku lemah.
agar mereka berpikir aku tidak layak mewarisi perusahaan. Aku ingin mereka berhenti menggangguku. Dan entah bagaimana, kabar itu sampai ke telinga orang tuamu. Aku termenung. Jadi, ini bukan tentang aku. Ini tentang dia. Tentang keluarganya. Tentang pertarungan kekuasaan yang tidak pernah aku ketahui. Aku duduk di tepi ranjang. Pikiranku bergejolak. Dan sekarang, tanyaku pelan. Kamu masih akan terus berpura-pura? Rizal menghela napas. Entahlah, aku belum siap menghadapi mereka. Belum siap membuka kebenaran. Aku menatapnya, bingung. Aku masih marah. Tapi untuk pertama kalinya, aku mulai melihat sisi lain darinya. Bukan hanya pria yang membohongiku, tapi juga korban dari konflik keluarga yang rumit. Kamu harus jujur padaku, kataku. Mulai sekarang, aku tidak mau hidup dalam kebohongan lagi. Rizal mengangguk pelan. Aku janji, malam itu aku tidur tanpa mimpi buruk. Tapi pagi besoknya, bayangan kebenaran itu tetap menggantung di kepalaku. Suamiku tidak buta, dan rahasia itu bisa mengubah segalanya. Setelah malam penuh kejutan itu, aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Aku tidak marah lagi seperti semalam. Tapi rasa bingung dan penasaran masih menggantung di hatiku. Rizal tidak buta. Pria yang selama ini kupandang sebagai korban kehidupan, ternyata menyimpan rahasia besar. Dan lebih mengejutkan lagi, ia memilih untuk menyembunyikannya bukan karena ingin menyakiti orang lain, tapi untuk melindungi dirinya sendiri dari keluarganya sendiri. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih tenang dari biasanya. Mbak Siti sedang membersihkan taman belakang, sementara Rizal duduk di ruang makan, membaca koran sambil menyeruput kopi hangat. Ia tidak memakai kacamata hitam hari ini, mungkin karena hanya bersamaku. Aku duduk di seberangnya, menatap wajahnya, diam-diam. Wajah yang selama ini kupercaya milik seorang pria yang tidak bisa melihat dunia, padahal justru ia bisa melihat segalanya dengan sangat jelas. Kamu lapar? Tanyanya tanpa menoleh dari koran. Aku menggeleng pelan. Tidak juga. Ia akhirnya menurunkan korannya dan menatapku. Aku tahu kamu masih kesal, katanya pelan. Aku tidak menyalahkanmu. Aku mendengus. Itu pasti. Kamu pura-pura buta selama ini. Bagaimana aku tidak kesal? Ia tersenyum tipis. Tapi kamu tetap mau tinggal di sini. Itu artinya kamu tidak sepenuhnya membenciku. Aku tidak menjawab. Aku memang tidak membencinya. Tapi aku belum bisa menerima semua ini begitu saja. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Tanyaku akhirnya. Kenapa harus sampai menikah dulu baru kamu jujur? Rizal menarik napas panjang. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Aku bahkan tidak tahu kalau akan menikahimu sampai beberapa hari sebelum akad. Aku pikir kamu tahu kebenarannya. Aku pikir kamu menikahiku karena suatu alasan. Aku menggeleng. Aku dipaksa. Aku tidak tahu apa-apa tentang kamu. Aku bahkan tidak pernah melihat fotomu sebelum hari pernikahan. Ia menunduk. Maaf, aku menatapnya lama. Lalu, dengan suara lebih tenang, aku berkata, aku tidak mengerti kamu, Rizal. Kenapa kamu rela hidup dalam kepalsuan? Apa yang kamu takuti dari keluargamu? Ia diam cukup lama sebelum menjawab. Mereka bukan orang yang mudah dikalahkan, katanya pelan. Ayahku meninggalkan perusahaan besar. Dia percaya aku bisa mengelolanya. Tapi saudara-saudaraku tidak terima. Mereka merasa lebih layak. Mereka mulai menekanku, mengancam, bahkan mencoba merusak bisnisku secara diam-diam. Ia menatapku lurus-lurus. Aku tidak punya senjata selain kelemahan, jadi aku berpura-pura lemah. Aku berpura-pura tidak bisa melihat, agar mereka menganggap aku tidak berbahaya, agar mereka berhenti menggangguku. Aku termenung, aku mulai mengerti. Tapi aku belum bisa menerima semuanya begitu saja. Beberapa hari berlalu setelah percakapan itu. Kami tidak banyak bicara, tapi hubungan kami mulai berubah. Lebih ringan, lebih nyaman. Meskipun masih ada rasa ragu di antara kami, setidaknya kami sudah tidak saling menyembunyikan hal besar. Hingga suatu sore, ketika aku sedang duduk di ruang baca,
Rizal datang membawa secangkir teh hangat. "Ini untukmu," katanya meletakkannya di atas meja. Aku menatapnya heran. "Kenapa tiba-tiba?" Ia tersenyum kecil. "Kamu terlihat lelah. Aku hanya ingin kamu istirahat." Aku menerima teh itu tanpa kata, lalu menyesapnya pelan. "Kamu benar-benar bisa melihat?" Tanyaku tiba-tiba. Ia mengangguk. "Ya, dari dulu. Aku tidak pernah buta." Aku menatap matanya. Kali ini, ia tidak mengalihkan pandangan. "Lalu kenapa kamu tidak pernah menatapku langsung sebelumnya?" Tanyaku lagi. Ia tersenyum samar. "Aku takut. Takut kamu melihat sesuatu yang tidak ingin kau lihat. Takut kamu melihat kelemahanku. Takut kamu melihat bahwa aku bukan pria kuat yang kamu bayangkan." Aku meneguk ludah. Aku tidak menyangka dia punya rasa takut seperti itu. "Kamu pikir aku akan membencimu kalau tahu kamu sebenarnya bisa melihat?" Tanyaku pelan. Ia mengangguk. "Aku pikir kamu akan membenciku karena aku berbohong. Aku pikir kamu akan merasa dikhianati. Dan aku tidak ingin itu terjadi." Aku diam. Entah kenapa, perkataannya membuat dadaku terasa hangat. "Kamu salah," kataku akhirnya. "Aku marah karena kamu menyembunyikan kebenaran. Bukan karena kamu bisa melihat." Ia menatapku, terkejut. Aku menarik napas panjang. "Aku tidak menikahi kamu karena cinta. Tapi aku tidak ingin hidupku penuh dusta. Sekarang aku tahu kebenaranmu. Aku belum bisa menerimamu sepenuhnya. Tapi setidaknya, aku mulai memahami kamu." Ia tersenyum lembut. "Terima kasih, Nada." Malam itu, aku tidur lebih nyenyak dari biasanya. Aku masih belum bisa mengatakan bahwa aku mencintai Rizal. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa seperti tahanan dalam pernikahan ini. Aku mulai melihat sisi lain darinya. Bukan hanya pria yang berpura-pura buta, tapi juga pria yang berjuang sendirian melawan badai keluarganya. Dan mungkin ia tidak perlu melawannya sendirian lagi. Sejak malam itu, hubungan kami mulai berubah. Rizal tidak lagi memakai kacamata hitam di dalam rumah. Ia bicara lebih terbuka, tertawa lebih sering, dan bahkan mulai mengajakku berbicara tentang masa lalunya. Tentang ayahnya yang tegas namun penuh harapan, tentang saudara-saudaranya yang ambisius hingga rela menjatuhkannya, dan tentang bagaimana ia belajar untuk menjadi kuat meskipun tampak lemah. Aku mulai melihat sisi lain darinya, sisi yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Ia bukan hanya pria tampan yang pura-pura buta. Ia adalah pria yang telah kehilangan banyak hal, termasuk kepercayaan pada keluarganya sendiri. Dan entah sejak kapan, aku mulai merasa nyaman di dekatnya. Pagi-pagi buta, aku bangun karena mendengar suara langkah pelan di luar kamar. Aku mengerjap, masih setengah sadar. Aku menoleh ke jam dinding. Pukul 05.30 pagi. Aku bangkit dari tempat tidur, menyelimuti diri, lalu membuka pintu perlahan. Di ruang keluarga bawah, Rizal sedang menelpon dengan suara rendah. "Aku sudah bilang jangan datang ke sini," katanya, tegas. Aku belum siap bertemu mereka. Aku diam di tangga, mencoba mendengarkan tanpa membuat suara. Beberapa detik kemudian, suaranya berubah lebih keras. Aku tahu dia akan datang. Tapi tolong, jangan biarkan mereka masuk. Aku belum siap. Setelah panggilan itu berakhir, ia duduk di sofa, menundukkan kepala, kedua tangan mengusap wajahnya. Aku tidak bisa diam saja. Aku turun perlahan dan duduk di seberangnya. "Ada apa?" tanyaku pelan. Ia mengangkat kepala, terkejut melihatku sudah. "Bangun. Kamu dengar semuanya?" tanyanya. Aku mengangguk. Ia menarik napas panjang. "Saudaraku, mereka ingin bertemu. Mereka mencurigai kalau aku tidak benar-benar buta. Mereka mulai mencari tahu tentang kita." Aku terdiam. Aku tahu ini pasti akan terjadi. Tapi mendengarnya langsung dari Rizal membuat hatiku ikut gelisah. "Mereka akan mencoba merebut perusahaanmu lagi?" tanyaku. Ia mengangguk pelan. "Mereka hanya menunggu kesempatan."
Dan jika mereka tahu aku berbohong selama ini, mereka akan menggunakan itu sebagai senjata. Aku menatapnya lama. Lalu aku berkata, "Kalau begitu, kamu harus bersiap. Kamu tidak bisa terus-terusan menghindar." Ia tersenyum kecil. "Aku tidak akan bisa melakukan ini sendirian." Aku menghela napas. "Kamu tidak sendirian lagi, Rizal." Beberapa hari berlalu, dan akhirnya hari itu tiba. Saudara-saudara Rizal datang. Mereka datang dalam jumlah yang cukup banyak. 2 kakak laki-lakinya, 1 adik perempuan, dan beberapa sepupu. Semuanya tampak elegan, percaya diri, dan penuh niat, terselubung. Aku menyambut mereka di depan rumah, berusaha tetap tenang. Rizal berdiri di sampingku, lengannya sedikit menegang. "Selamat datang," sapaku ramah. Kakak sulung Rizal, Arman, tersenyum sinis. "Lama tidak ketemu, Rizal. Bagaimana kabarmu?" Rizal menjawab dengan tenang, "Baik, terima kasih sudah datang." Mereka semua masuk, duduk di ruang tamu. Pembicaraan awalnya ringan, tentang kondisi keluarga, bisnis, dan tentu saja pernikahan. Kami Arman menatapku. "Jadi ini istri barumu? Cantik sekali. Tapi, sepertinya dia tidak tahu apa-apa tentang bisnismu, ya?" Aku menatapnya dingin. "Saya tahu cukup." Adik perempuan Rizal, Dinda, tersenyum manis. "Kami hanya ingin memastikan bahwa Rizal baik-baik saja. Karena kami mendengar ada rumor bahwa penglihatannya sudah membaik. Benarkah itu?" Aku menatap Rizal. Ia diam sejenak lalu menjawab, "Iya, itu benar." Semua mata sontak menatapnya. Arman mencondongkan tubuhnya ke depan. "Oh, jadi selama ini kamu bohongi kami?" Rizal menatapnya lurus. "Aku hanya ingin hidup tenang. Kalian tidak pernah memberiku ruang untuk bernapas." Dinda menatapnya tajam. "Jadi sekarang kamu pikir kamu layak mewarisi perusahaan itu setelah bersembunyi seperti pengecut?" Aku tidak bisa diam saja. "Kamu salah besar," kataku dengan suara tegas. "Dia bukan pengecut. Dia korban dari keluarganya sendiri. Dia dipaksa untuk menjadi lemah agar tidak dihancurkan. Dan sekarang, dia sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri." Arman tertawa kecil. "Oh, istri barunya mulai membela. Ini lucu." Aku menatapnya tajam. "Ini bukan soal lucu. Ini soal hak. Rizal adalah pewaris sah perusahaan kalian. Dan dia punya bukti bahwa kalian selama ini berusaha menjatuhkannya secara ilegal." Wajah Arman berubah. Aku menatap Rizal. "Kita tunjukkan saja surat-surat itu." Rizal mengangguk. "Aku sudah siap. Aku tidak akan mundur lagi." Setelah kunjungan itu, suasana di rumah terasa tegang. Kami tahu pertarungan belum selesai, bahkan mungkin baru saja dimulai. Tapi kali ini Rizal tidak sendirian. Aku berdiri di sampingnya. Bukan karena paksaan ibuku, bukan karena hutang, tapi karena aku mulai merasakan sesuatu yang asing di dalam diriku. Cinta? Belum yakin. Tapi rasa peduli? Iya, aku peduli padanya. Aku peduli pada pria yang selama ini bersembunyi dalam kepalsuan, tapi sekarang berani menghadapi dunia. Malam itu, kami duduk di taman belakang, menikmati angin malam yang sepoi-sepoi. Aku menatap, matanya yang sekarang bisa melihatku dengan jelas. "Kamu tidak takut lagi?" tanyaku. Ia tersenyum tipis. "Masih. Tapi sekarang, aku tahu aku punya seseorang yang berdiri di sisiku." Aku balas tersenyum. "Kamu tidak akan pernah sendirian lagi, Rizal." Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Nada." Aku menarik napas panjang. Aku tidak tahu apakah ini cinta. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak menyesal menikahinya. Kedatangan keluarga Rizal beberapa hari lalu ternyata bukan akhir dari masalah, hanya awal dari badai yang lebih besar. Mereka tidak tinggal diam setelah mengetahui bahwa Rizal bisa melihat dan bahkan berani mengungkap rencana mereka untuk menjatuhkannya. Dan seperti yang sudah diduga, saudara-saudaranya mulai membalas dengan cara mereka sendiri. Pagi itu, Rizal menerima surat resmi dari notaris keluarga.
Isinya membuatku terkejut. Dengan ini kami menyatakan bahwa pihak keluarga besar meragukan kepemimpinan dan kemampuan Rizal bin Adnan sebagai pewaris tunggal perusahaan PT Arwana Jaya Lestari. Kami memohon agar Majelis Warisan Nasional melakukan evaluasi ulang dan memberikan penilaian independen atas keabsahan pemberian hak tersebut. Aku mendongak menatap Rizal. Ini artinya apa? Tanyaku. Ia menatap surat itu dingin. Artinya, mereka ingin merebut perusahaanku secara hukum. Aku menelan ludah. Dan mereka bisa? Ia menghela napas panjang. Kalau mereka bisa membuktikan aku tidak layak, iya, mereka bisa. Aku menggenggam tangannya erat. Kamu tidak akan kehilangan semuanya, Rizal. Aku di sini. Ia tersenyum, tipis. Aku tahu. Beberapa hari berikutnya, kami mulai bekerja keras. Rizal menghubungi pengacara keluarga lama yang masih netral. Ia juga mulai mengumpulkan dokumen-dokumen penting. Laporan keuangan, surat wasiat ayahnya, catatan bisnis, dan bahkan rekaman percakapan rahasia antara saudara-saudaranya yang membahas upaya mereka untuk menjatuhkannya. Aku ikut membantunya, membantu menyusun file, mencocokkan tanggal, dan bahkan menemani rapat-rapat singkat dengan tim pengacaranya. Aku tidak menyangka kamu akan benar-benar membantuku, katanya suatu malam saat kami sedang menyelesaikan dokumen. Aku menatapnya. Tajam, aku istri kamu. Ini juga hidupku sekarang. Aku tidak akan membiarkan orang lain merusak semua yang kita bangun. Ia tersenyum kecil. Terima kasih, Nada. Aku balas tersenyum. Jangan terlalu sering bilang terima kasih. Itu bikin kamu terlihat lemah. Ia tertawa pelan. Untuk pertama kalinya, aku merasa menjadi bagian dari hidupnya. Bukan hanya karena paksaan ibu, bukan hanya karena hutang, tapi karena aku benar-benar peduli padanya. Namun, tekanan dari keluarga besar Rizal semakin meningkat. Sekitar seminggu setelah surat itu datang, ada kunjungan tak terduga dari sepupu Rizal, Faris, bukan nama pacarku, bersama 2 orang pengacara dari pihak keluarga. Mereka datang tanpa permisi. Kami sedang sarapan ketika mereka tiba. Kami ingin bicara 4 mata, kata Faris dingin. Rizal mengizinkan mereka masuk, tapi ia memastikan aku tetap di sampingnya. Di ruang tamu, Faris duduk dengan tenang, kedua pengacara di sebelahnya. Keluarga besar sepakat, katanya. Kami ingin kamu mundur dari jabatan Direktur Utama PT Arwana Jaya Lestari. Aku langsung bereaksi. Dia tidak akan mundur. Dia sah mewarisi itu dari ayahnya. Faris menatapku datar. Itu belum tentu. Ada banyak cara untuk mengubah warisan. Jika salah satu ahli waris dinilai tidak layak, Rizal menatapnya dingin. Aku tahu maksudmu, tapi aku tidak akan membiarkan kalian merusak hidupku lagi. Faris tersenyum sinis. Kalau begitu persiapkan dirimu. Proses hukum akan dimulai dalam waktu dekat, dan aku jamin kau tidak akan menang. Setelah mereka pergi, suasana rumah terasa sangat tegang. Aku menatap Rizal. Kamu siap menghadapi ini? Ia menatapku lurus-lurus. Aku harus siap. Aku tidak akan kehilangan semuanya. Aku tidak akan biarkan mereka mengambil hidupku lagi. Aku menghela napas. Kalau begitu kita hadapi bersama, sampai akhir. Beberapa minggu berikutnya, proses hukum dimulai. Sidang pertama digelar di bawah naungan Majelis Warisan Nasional, sebuah lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa warisan keluarga besar. Meskipun bukan pengadilan negara, keputusan mereka tetap mengikat secara hukum. Tim pengacara keluarga besar menyerang habis-habisan. Mereka menyebut Rizal tidak stabil secara mental karena pura-pura buta selama bertahun-tahun. Mereka juga mengklaim bahwa ia tidak memiliki pengalaman cukup untuk mengelola perusahaan besar. Tapi Rizal dan tim pengacaranya tidak tinggal diam. Mereka membeberkan bukti bahwa Rizal aktif dalam pengelolaan perusahaan selama ini. Bahkan, laba perusahaan meningkat drastis sejak ia mengambil alih. Mereka juga membongkar rekaman percakapan antara saudara-saudaranya yang membicarakan rencana ilegal untuk menjatuhkannya. Sidang menjadi ricuh. Keluarga besar marah. Tapi kami tidak mundur.
Hingga akhirnya, keputusan dibuat. Majelis Warisan Nasional menyatakan bahwa Rizal tetap sah sebagai pemilik saham mayoritas dan Direktur Utama PT Arwana Jaya Lestari. Kebohongan tentang kondisi matanya di masa lalu tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk mencabut hak warisnya. Keluarga besar protes. Mereka tidak terima. Tapi kali ini Rizal tidak goyah. Aku menatapnya di luar gedung sidang, wajahnya tenang tapi penuh kemenangan. Kamu berhasil, bisikku. Ia menatapku dan tersenyum. Kita berhasil. Aku tersenyum juga. Entah sejak kapan, kita menjadi kata yang nyaman untukku. Aku tidak lagi merasa dipaksa menikahi pria ini. Aku merasa menemukan tempatku di sisinya. Hari itu matahari bersinar terang. Udara pagi begitu segar, menyambut hari yang terasa seperti awal dari sesuatu yang baru. Aku duduk di taman belakang rumah kami, menikmati secangkir teh hangat sambil memandangi kolam ikan yang tenang. Burung-burung berkicau riang di atas pepohonan. Tapi pikiranku tidak sepenuhnya ada di sini. Ia melayang pada kenangan beberapa minggu lalu, saat perjuangan besar itu akhirnya berakhir. Keluarga Rizal tidak langsung menerima keputusan Majelis Warisan Nasional. Mereka mengajukan protes, bahkan ancaman. Tapi setelah beberapa kali pertemuan tertutup, mereka akhirnya mundur. Entah karena tekanan hukum atau karena sadar bahwa Rizal bukan lagi pria lemah yang bisa mereka mainkan. Rizal tetap sebagai Direktur Utama PT Arwana Jaya Lestari. Dan aku tetap di sisinya. Bukan karena paksaan ibuku, bukan karena hutang, tapi karena aku memilih untuk tetap di sana. Beberapa minggu setelah sidang usai, Rizal mengajakku ke sebuah restoran favoritnya di tengah kota. Bukan tempat mewah, tapi cukup romantis dengan suasana yang nyaman. Ini ucapan terima kasih, katanya sambil tersenyum tipis. Aku mengernyit. Untuk apa? Ia menatapku lurus-lurus. Untuk semua yang kamu lakukan. Untuk percaya padaku. Untuk berdiri di sampingku meskipun kamu punya banyak alasan untuk kabur. Aku menunduk, tersipu. Aku juga tidak tahu sejak kapan aku mulai peduli padamu. Ia tersenyum. Aku tahu. Dan aku bersyukur kamu tetap di sini. Aku menatap matanya. Matanya yang jelas dan tajam. Matanya yang selama ini bersembunyi. Tapi sekarang menunjukkan kekuatan sejati pemiliknya. Aku juga, bisikku pelan. Malam itu kami pulang lebih awal. Langit sudah gelap. Lampu-lampu kota menyala redup. Di dalam mobil, Rizal berkata, "Aku ingin kita pergi liburan. Sejenak keluar dari semua ini. Kamu mau?" Aku menoleh padanya. "Kemana?" Ia tersenyum. "Di mana saja. Asal kita berdua." Aku tersenyum juga. Iya. Beberapa hari kemudian, kami pergi ke Bali. Tempat yang damai, jauh dari keributan Jakarta. Kami tinggal di villa kecil di pinggir pantai. Setiap pagi, kami bangun tanpa alarm, hanya suara ombak yang menenangkan. Setiap sore, kami berjalan di pasir putih, saling berpegangan tangan tanpa kata. Pertama kalinya, aku merasakan kedekatan yang benar-benar tulus dengannya. Aku tidak lagi melihatnya sebagai pria buta yang dipaksakan menjadi suamiku. Aku melihatnya sebagai pria kuat yang sempat kehilangan arah, tapi akhirnya menemukan jalannya kembali. Dan entah sejak kapan, ia menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupku. Saat kami kembali ke Jakarta, suasana rumah terasa lebih ringan. Mbak Siti menyambut kami dengan senyuman dan masakan kesukaan kami. "Senang lihat ibu muda dan Mas Rizal kelihatan bahagia," katanya sambil meletakkan makanan di atas meja. Aku tersenyum. "Terima kasih, Mbak." Setelah makan malam, aku dan Rizal duduk di taman belakang. "Ada kabar dari keluargamu?" tanyaku. Ia menggeleng. "Belum. Mungkin mereka masih marah, atau mungkin mereka akhirnya menyerah." Aku menatapnya. "Kamu masih merasa takut pada mereka?" Ia diam sejenak, lalu menjawab, "Tidak lagi. Aku sudah membuktikan bahwa aku bisa bertahan, bahkan menang.
Aku tersenyum. Kamu memang hebat. Ia menatapku. Aku tidak akan bisa sampai di sini tanpamu. Aku balas menatapnya. Aku juga tidak akan bisa sampai di sini tanpamu. Kami berdua tertawa kecil. Beberapa bulan berlalu, Rizal semakin aktif dalam pengelolaan perusahaan. Ia bahkan mulai membuka cabang baru dan mengembangkan bisnis keluarga. Ia tidak lagi menyembunyikan dirinya. Ia menjadi pribadi yang lebih terbuka, lebih percaya diri, dan lebih kuat. Aku juga berubah. Aku tidak lagi merasa seperti korban. Aku tidak lagi merasa seperti wanita yang dipaksa menikahi pria asing demi melunasi hutang. Aku menjadi istri yang mendampingi suaminya, menjadi partner hidupnya, menjadi teman dekatnya, menjadi orang yang mencintainya. Ya, aku mencintainya. Bukan cinta yang instan, bukan cinta dari pandangan pertama, tapi cinta yang tumbuh perlahan dari rasa sakit, konflik, kebohongan, hingga akhirnya kebenaran. Suatu malam, saat kami sedang menonton film, di ruang keluarga, Rizal tiba-tiba berkata, "Aku pernah takut sekali dengan pernikahan ini. Aku pikir kamu hanya akan jadi beban. Aku pikir kamu akan membenciku seumur hidup." Aku menoleh padanya. Lalu sekarang, ia menatapku dengan senyum yang membuat hatiku hangat. Sekarang aku tahu, kamu adalah hadiah terbaik yang tidak pernah aku minta. Aku tersenyum, lalu menyandarkan kepala di bahunya. Aku juga tidak pernah memintamu jadi suamiku, bisikku. Tapi sekarang, aku tidak bisa bayangkan hidupku tanpamu. Ia mengelus rambutku pelan. Aku mencintaimu, Nada. Aku menutup mata, menikmati momen itu. Aku juga mencintaimu, Rizal. Pagi esoknya, aku bangun dengan rasa tenang yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku melihat ke samping, Rizal masih tertidur dengan wajah damai. Aku tersenyum. Dulu, aku dipaksa menikahi pria buta. Tapi ternyata, dialah yang membuatku bisa melihat arti cinta dengan hati.